Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ilahi Yusnaidi dengan NIM 2121003 akan menjawab soal UTS Ulumul Quran. Soal 1A. Kemukakanlah pengertian ulumul hadis menurut para pakar dan menurut pendapat saudara. Menurut para pakar sunnah atau hadis, menurut istilah muhadisin atau ahli-ahli hadis, ialah segala yang dinuklikan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Rasulullah SAW sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul, maupun sesudahnya. Sebagian besar muhadisin menegaskan bahwa sunnah dalam arti ini menjadi muradif bagi kata hadis. Menurut saya pribadi, hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun ketetapannya. Soal 1B. Jelaskanlah tujuan serta kegunaan mempelajari ulumul hadis. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, bahkan dhaif. Soal kedua, 2A. Apa yang saudara ketahui mengenai hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, yang menurut adat pada umumnya dapat memberikan keyakinan yang mantap terhadap apa yang telah diberitakannya. Dan mustahil sebelumnya mereka bersepakat untuk berdusta, mulai dari awal mata rantai sanad sampai pada akhir sanad. Soal 2B. Jelaskan perbedaan antara mutawatir lafzi dengan mutawatir maknawi dan sertakan jawaban dengan contoh. Tidak terdapat perbedaan antara mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir ijmali. Adapun yang dimaksud dengan mutawatir lafzi adalah adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan lafaz. Sedangkan mutawatir maknawi adanya kesamaan beberapa riwayat dan penggunaan makna, meski lafaz yang digunakan berbeda-beda. Contohnya, hadis mutawatir maknawi. Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam berdoa. Beliau lain dalam salat istiqa, dalam pengangkatan tangan hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Contoh hadis mutawatir lafzi. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, kemudian Imam Contoh hadis mutawatir lafzi. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, kemudian Imam Nawawi dalam kitab Mahnaj Al-Muhaddisin menyatakan bahwa hadis itu diterima 200 sahabat. Soal 3A. Jelaskan pemahaman saudara terhadap perbedaan antara hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang tidak terdapat cacat dan penyakit dalam hadis tersebut. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang kurang dabitnya, tetapi di dalamnya tidak terdapat kejanggalan dan cacat, cuman kurang dabitnya. Dan hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih maupun syarat hadis hasan. Soal 3B. Apa yang melatar belakangi hadis itu dikatakan sahih, hasan, dan dhaif? Hadis atau sunnah adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, di mana keduanya merupakan pedoman dan mengontrol segala tingkah laku dan perbuatan manusia. Untuk Al-Quran, semua periwayatannya, ayat-ayatnya mempunyai kedudukan sebagai suatu yang mutlak kebenaran beritanya, sedangkan hadis Nabi belum dapat dipertanggungjawabkan perawinya atau berasal dari Nabi atau tidak. Dalam kondisi faktual terdapat hadis-hadis yang dalamnya periwayatannya yang telah memahami syarat-syarat tertentu untuk diterima sebagai sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis makbul, diterima, sahih, dan hasan. Di sisi lain terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatan yang tidak memenuhi kriteria tertentu yang lebih dikenal dengan hadis mardud, ditolak, dhaif, atau bahkan ada yang palsu. Hal ini dihasilkan setelah adanya upaya penelitian kritik sanad maupun matan oleh para ulama untuk yang memiliki komitmen tinggi terhadap sunnah. Soal 3C. Kemukakanlah pendapat para pakar serta pendapat saudara mengenai hukum beramal dengan hadis di atas. Hadis sahih dapat dijadikan hujah karena telah memenuhi kriteria-kriteria untuk dijadikan hujah. Hadis
hasan dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis hasan hanya memiliki satu perbedaan dengan hadis sahih, yaitu kurang dhabitnya salah satu periwayatnya dalam rangkaian sanad hadis. Hadis hasan bisa menjadi hadis sahih, yaitu sahih li harihi, karena didukung oleh hadis yang lain yang semakna. Hadis dhaif memang tidak bisa dijadikan hujah atau dalil hukum syariah. Namun meski dhaif, hadis tersebut tidak semata-mata harus ditolak. Lebih tepatnya hati-hati untuk menyatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.